Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji kita persembahkan untuk Allah. Wassalatan wassalaman ala Rasulillah. Salawat dan salam untuk Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Wahai Allah, berikanlah salawat untuk Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berikan juga salawat untuk keluarganya dan para sahabatnya semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah rahimakumullah. Untuk pengisi pengajian kita siang ini, kita kutip dari surat Al-Baqarah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian, bila kita terima pendapat ulama psikologi, ahli ilmu jiwa, ia mengatakan bahwa setiap manusia mempunyai kecerdasan, dan kecerdasan itu alat-alatnya ada dalam tubuh kita. Alat-alat kecerdasan. Pertama, alat kecerdasan itu yang paling terkenal adalah otak. Disebut dengan intelektual. Kalau untuk mengukurnya biasanya intellectual quotient. Yang kedua, hati. Disebut juga dengan emosional. Dan untuk mengukurnya disebut dengan emotional quotient. Satu lagi alat kecerdasan yang kemudian datangnya agak ke zaman sekarang, spiritual. Disebut juga dengan alat ukurnya spiritual quotient. Nah, yang paling kita pahami dari tiga alat kecerdasan itu, yang paling populer di kalangan kita adalah otak dan hati. Otak dan hati, yang disebut dengan intelektual dan emosional. Nah, orang akan cerdas bila Allah menciptakan otaknya cerdas. Cerdas otaknya, cerdas emosinya atau hatinya. Kalau ada sakit hati, itu berarti satu di antara alat kecerdasan kita sakit. Karena hati adalah alat kecerdasan. Tentu kurang cerdas adanya kalau hati yang sakit. Ayat yang kita baca tadi, fi qulubihim maradun. Di hati mereka ada sakit. Fazadahumullahu marada. Maka ditambah oleh Allah sakitnya, sakit hati itu. Jadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim, dan untuk mereka azab yang pedih. Bima kanu yaksibun, karena apa yang mereka kerjakan. Bila kita pahami secara tekstual ayat 10 itu, sepertinya Allah tidak suka orang sakit hati.
Kenapa? Karena di ujungnya walahum azabun alim. Orang yang sakit hati ditambah-tambah sakitnya, kemudian untuknya azab yang pedih. Bila satu informasi yang dihubungkan dengan azab, itu tandanya Allah tidak suka. Tetapi sakit hati itu kadang-kadang memang jadi pakaian. Ada pula orang mengatakan sakit hati itu tuh manusiawi. Ada pula yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau sakit hati itu biasa aja gitu, itu kan manusiawi. Tetapi kan Allah marah. Nah, ternyata bila dilakukan analisis kepada para ulama ahli dalam bidang syariah, yang menghubungkan sakit hati itu dengan setan. Begini, bila ada kita sakit hati oleh sesuatu, apakah sesuatunya itu ya bisa kecil-kecil saja, misalnya karena suara. Karena ada suara yang kita tidak suka, itu hati sakit sih. Kan ada orang dulu mengeluh, tidak suka dia kalau mik masjid kok ada doan ke rumahnya. Gelisahnya 5 kali sehari. Azan subuh, azan zuhur, azan asar, sakit kepalanya. Berangnya ke pengurus masjid. Tuhan yang sakit. Hati yang sakit. Kok badannya alang yang sakit itu. Tapi hatinya yang sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kok ada hati sakit dia ulah seperti itu, hanya tambah sakit dari Allah. Ditambahnya sakit hati itu. Sakit yang ada dalam hati itu ditambah-tambah. Sementara musuh kita yang paling nyata yang disebut dengan setan itu nyosatolo main manang. Dia ikut main menang. Ketika kita sedang sakit hati, lalu setan main manang. Main manangnya ditunjukannya caro untuk membalai sakit hati itu. Jadi ketika kita sadar Allah marah, bila kita perturutkan sakit hati kita, Allah semakin marah. Nah, semakin menjadi-jadi si setan ini. Sehingga setan itu menunjukkan kepada kita ketika kita sedang sakit hati itu, balian sakit hati yang tuh kecil setan itu. Minimal ang bae mik coba tuh. Ini kan suruhan dari setan, atau paling kurang muncul dugaan yang buruk. Dugaan itu di dalam Al-Quran disebut dengan zon. Zon buruk, su'uzon. Datangkan su'uzon oleh setan ke dalam hati kita yang sedang sakit itu paja tu ndak elok kang. Ada niatnya itu. Kata si setan itu di dalam. Inilah yang disebut sakit yang bertambah-tambah sakit. Padahal su'uzon itu dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Fi qulubihim maradun, itu larangan. Sementara larangan untuk jangan su'uzon, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadz zanni inna ba'dadz zanni ismun. Wahai orang beriman, jangan bersu'uzon, jangan berburuk sangka, karena buruk sangka itu adalah dosa. Datangnya dari siapa? Dari setan. Mari kita, bila ada sedikit saja bibit sakit hati, hilangkan dengan zikrullah. Semoga dengan zikir kepada Allah kita tidak ada sakit-sakit hati. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.